Kali ini kita akan membahas cara pemasangan topping gelulut atau kelanceng jenis Itama. Teman-teman wajib disimak ya bagi pemula. Nah, ini tadi sudah kita potong ini kayunya, teman-teman. Jadi gini, teman-teman ya. Ketika kita mau motong ini kayu sarang kelancengnya atau sarang gelulutnya, otomatis kan kita pindahkan ya, nggak mungkin di sini. Nah, tadi tempatnya di sini, teman-teman. Tempatnya tadi di sini. Kemudian saya angkat ke sana supaya lebih mudah untuk proses pemotongannya. Kan tidak mungkin kalau misalkan kita potong di sini, ini tempatnya susah, maka harus kita pindahkan di sini, teman-teman. Nah, cara memindahkannya gimana? Nah, ini tadi berhubung tadi di sini kayunya saya pindahkan, maka di sini harus kita berikan lock kosong. Jadi lock kosong ini untuk mengantisipasi supaya koloni ini tidak mengganggu koloni lain. Jadi kalau misalkan kita langsung pindah aja, langsung angkat ke situ tanpa kita ganti dengan lock yang kosong, maka biasanya si koloni ini akan mengganggu koloni yang lainnya, teman-teman. Seperti ini. Dia akan mengganggu koloni yang di sebelahnya. Nah, biasanya maka dari itu kita berikan lock yang kosong untuk mengganti locknya tadi yang kita potong. Jadi tujuannya supaya dia tidak mengganggu koloni yang lainnya. Nah, nanti setelah ini selesai pemasangan topping di sini ya, teman-teman. Nanti kita akan pindahkan lagi ke sana. Nah, kita pindahkan lagi ke sana. Kemudian yang lock kosongnya nanti akan segera kita pindahkan juga. Jadi untuk membohongi si lebah ini ya, supaya dia tidak mengganggu koloni lain. Karena apa? Kalau misalkan ini locknya kita pindah ke sini, si koloni kelanceng ini tidak mau ngikut sarangnya, teman-teman. Nah, tidak mau mengikut ke sini. Dia itu pulang di mana tempat asal mula tadi. Jadi dia nggak mau ngikut. Misalkan di sini ya kita pindah ke sini, dia nggak mau ngikut ke sini, teman-teman. Dia tetap mencari tempat semula yang kita tempatkan tadi. Nah, maka dari itu kita berikan lock kosong untuk membohongi si lebah ini, teman-teman ya. Nah, untuk cara pemasangan toppingnya ini, teman-teman, bagi pemula wajib disimak. Nah, ini tadi sudah kita potong sedikit, teman-teman, nih hasilnya. Nah, ini sudah kita potong ya sedikit. Nah, nanti kita akan potong lagi. Tujuannya dipotong sedikit demi sedikit ini supaya tidak kena telur, karena biasanya ini corongnya ya. Nah, ini corongnya biasanya telur itu di sekitar sini, teman-teman, di sekitar corong. Jaraknya misalkan ke atas dia kadang-kadang bisa 1 jengkal ya, kemudian ke bawah juga bisa 1 jengkal biasanya jaraknya. Maka dari itu kita potong juga. Ini bawahnya juga sedikit ya, pemotongannya ini sudah kelihatan. Ini ada madunya. Nah, cirinya di sini madu, teman-teman, cirinya ya. Ini kan masih madu. Ini artinya telurnya biasanya masih jauh, teman-teman, masih ke sini. Tapi kalau di sini sudah polen, sudah banyak polen, biasanya ini sudah dekat telur. Karena biasanya polen itu dekat dengan telur dan madu itu biasanya jauh dengan telur. Biasanya loh ya. Ini secara umum. Tapi kadang-kadang juga ada yang madu polen kemudian dekat dengan telur, itu ada juga. Tidak tentu ya, teman-teman. Maka dari itu kita itu kalau potong kayu lock kelanceng ini kita harus hati-hati. Semua tidak tentu, teman-teman ya. Semuanya tidak pasti. Maka dari itu sering saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa ilmu lebah ini tidak bisa dipatenkan, teman-teman. Jadi kita harus paham kondisi lock ini dengan yang lainnya seperti itu. Jadi beda lock itu biasanya beda ininya, beda cara kita untuk memotongnya. Nah, ini kayunya masih bagus, teman-teman, dan koloninya super. Super. Nah, nanti akan kita siapkan kotak toppingnya berada di sini, teman-teman, di gubuk saya. Ini banyak kotaknya, kita akan memilih kotak yang mana. Nah, kita sudah siapkan kotak ininya, teman-teman, toppingnya. Untuk ukuran toppingnya ini idealnya, teman-teman, 35 kali 35 ya. 35 tingginya 10. Atau teman-teman bisa pakai yang ukuran 40 kali 40 juga bagus, teman-teman. Jadi 35 kali 35 kali 10 atau 40 kali 40 tingginya 10.
seperti itu bagus sekali ya untuk kita pakai. Dan kemudian untuk ketebalan ini, ketebalan papannya ini usahakan teman-teman yang lebih tebal itu lebih bagus. Misalkan 3 cm itu bagus sekali ya, dia lebih nyaman. 3 cm minimal itu 2 cm teman-teman, minimal 2 cm. Kalau misalkan teman-teman mau ini yang lebih bagus ya 3 cm lebih itu bagus. Semakin tebal topping semakin bagus teman-teman. Nah, nanti kita akan proses pemasangannya. Jadi pemasangan ini karena di sini musim hujan teman-teman, saya tidak berani memotong atau mengurangi banyak-banyak madunya karena ini musim hujan ya. Terkecuali kalau musimnya musim awal kemarau atau musimnya masih banyak bunga, ini biasanya saya pepetkan dengan telur. Jadi saya lihat-lihat kondisi saat memotong sarang lebah ini. Jadi lihat-lihat kondisi, lihat-lihat situasi ya teman-teman ya, seperti itu. Nanti kita akan potong. Nah nanti kita akan bersihkan ini ya teman-teman nih. Ini kan kulitnya nih. Nah kulitnya ini kita nanti akan bersihkan supaya apa? Supaya tidak untuk bersarang semut. Jadi biasanya kalau ada kulit-kulit yang seperti ini, nah ini kulitnya ini, nah ini biasanya ditempatin semut teman-teman. Maka dari itu nanti kita akan bersihkan. Nah ini kita bersihkan, buang kulitnya ya. Selanjutnya ini tadi sudah kita potong lagi teman-teman, nih sudah 2 kali potong ya, yang bagian bawah, dan ini sudah fresh bener dengan telurnya. Nah ini telurnya teman-teman. Jadi nih sini tadi fresh bener dengan telurnya. Nah ini harus seperti ini teman-teman, jangan sampai telurnya kepotong. Kita harus teliti. Nah kalau yang sudah paham biasanya nggak sampai kena telurnya, mungkin dia sampai fresh seperti ini ya. Nah ini tadi seperti ini. Nah jadi saya perkirakan ini sudah dekat dengan telur, maka saya potong sedikit, akhirnya telurnya selamat. Nah seperti yang saya bilang tadi, ini kan di musim hujan, jadi yang sebelah sini saya biarkan agak panjang ya teman-teman. Ini masih madu di sini. Biasanya kalau musim kemarau, biasanya ini saya potong lagi, ini yang atas ini saya potong. Karena ini musim hujan, maka saya biarkan. Nanti takutnya kalau kita potong, stok makannya habis. Karena musim hujan dia tidak bisa mencari makan lagi, ujung-ujungnya koloninya kabur. Seperti itu. Maka dari itu kita harus teliti. Nih teman-teman, sudah kita bersihkan juga. Tinggal kita pasang kotaknya. Nah, nanti kita akan tutup nih. Ini harus kita tutup pakai papan, harus yang rapat. Kalau misalkan kita tutup pakai papan, misalkan ada celah, dirapatkan dengan kapas atau yang lainnya, yang penting bisa rapat seperti itu ya. Nah ini kita sudah tutup pakai papan yang bagian bawah tadi. Yang perlu diingat lagi, yang perlu diperhatikan, ini kan ada celah nih, ini harus tutup rapat teman-teman, harus rapat. Rapatkan dengan kapas atau plastik atau yang lainnya, yang penting ini bisa rapat. Jadi disumpel gitu ya, pakai kapas keliling, mana ada celah harus dirapatkan menggunakan kapas, boleh yang lebih gampang. Jadi kalau misalkan ini tidak dirapatkan, ini yang menjadi penyebab salah satu tidak mau naik topping. Nah karena di sini masih banyak celah-celah, maka dia akan lambat naik toppingnya. Nah seperti itu. Ini nanti kita lanjut ini pasang toppingnya. Nah itu sudah kita siapkan. Nah selanjutnya sudah kita pasang topping teman-teman. Nih, nah ini kita sudah paku tadi ya, dipaku, boleh juga pakai baut. Kemudian perhatikan yang di sini juga. Nah ini antara topping dan kayunya, ini di bawah ini harus rapat teman-teman, harus rapat, semuanya harus rapat. Kalau masih ada celah kayak gini, teman-teman bisa tutup pakai kapas. Biasanya kalau nggak ditutup pakai kapas, ini akan lambat naik topping seperti itu ya. Nah nih ada juga teman-teman yang toppingnya ini harus dibakar dulu, itu juga boleh. Tapi kalau saya nggak saya bakar, ini biarin aja. Nah ini saya perkirakan memang sedikit agak lambat naik toppingnya karena cuacanya lagi kurang bagus ini ya, kurang bagus di saat musim hujan seperti ini. Bagi teman-teman pemula sebaiknya jangan melakukan pemasangan topping di
pada musim hujan teman-teman. Lebih baik nanti nunggu cuaca bagus saja. Kalau saya nggak masalah ini karena saya sering kontrol di sini karena saya pekerjaannya fokus di sini, jadi nggak masalah, nggak apa-apa. Kalau bagi pemula sebaiknya jangan ya. Nih, yang itu sudah menunggu teman-teman ya. Tuh, nanti kita akan pindah ke sana. Nanti kita akan tutup plastik nih. Boleh pakai plastik transparan atau plastik yang warna hitam langsung. Saya pakai yang warna hitam langsung ya, karena plastik transparannya stoknya habis, maka saya tutup pakai plastik. Tujuan pakai plastik ini supaya nanti lebih enak kita saat panennya, nanti tinggal buka plastiknya seperti ini. Dan juga harus rapat. Oh iya, kemudian nanti kita pancing dulu pakai propolis teman-teman. Kita ambil propolis bekasnya yang ini tadi ya. Nah, ini bekas potongannya tadi kita ambil, bersihkan dulu teman-teman. Ini kita ambilkan propolis bekas potongannya tadi ya. Nih, tangannya sampai hitam. Kita ambil. Kemudian kita oles-oleskan di sini teman-teman. Oles-olesan di sini. Jangan banyak-banyak teman-teman kalau musim hujan. Kalau misalkan musimnya lagi bagus, banyak kembang, boleh mancing propolisnya agak banyak dikit, nggak apa-apa. Nah, karena ini musim hujan jadi saya kasih dikit aja. Kalau banyak-banyak nanti malah jamur teman-teman. Nah, ini aja nanti nggak tahu jamur apa enggak ini. Nanti kalau ini besok nggak mau naik, kalau besok seminggu nggak mau naik, dia masih nutup, nggak saya pancing lagi, malahan saya tutup pakai plastik sekalian. Nanti nunggu cuaca bagus baru kita buka. Nah, tapi kita lihat aja nanti seminggu ke depan seperti apa teman-teman. Nah, nih teman-teman, sekarang saya ini sudah dipindahkan ya di tempat semula. Tadi tempatnya di sini, sekarang sudah kita pindahkan. Kemudian yang kita lock untuk membohongi si lebah tadi sudah kita pindahkan ke sini teman-teman. Nih, jadi sudah pindah ya. Tuh, ini sudah dipindahkan. Dia masuk ke sini teman-teman. Tuh, dia sudah mulai masuk seperti ini. Nah, ini ditutup seperti ini ya. Ini rapat, harus pakai lakban biar rapat, serapat-rapat mungkin. Seperti ini. Nanti atasnya kita tutup pakai kayu. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, ini sudah beres, tinggal nunggu teman-teman. Kalau yang lebahnya tidak mau kabur, ditulisi teman-teman di sini pakai tulisan apa gitu. Jangan kabur apa seperti apa gitu ya. Jangan kabur. Kalau kabur wajib bikin surat pindah gitu. Jangan pindah, kamu tetap di sini. Kalau pindah pakai surat pindah seperti itu teman-teman ya. Nah, nih insya Allah koloninya super teman-teman, dan locknya juga bagus teman-teman. Ini kalau kita cat ini ya, apanya tuh, locknya kita cat, kemudian toppingnya juga kita cat, nggak apa-apa ya. Kita taruh di depan rumah, nih super bagus nih teman-teman. Nah, nih bagus teman-teman. Tuh, ini yang lock tadi.